Selamat sore teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasul ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasul ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sobat Sakinah semua. Gimana kabarnya nih? Pada sehat semua insyaallah ya. Boleh dong sambil kita mulai ya. Mau tahu juga nih, teman-teman dari mana aja sih? Dari asalnya dari mana? Kemudian asal aja dulu kali ya, boleh diketik di kolom chat. Dari mana aja nih yang sudah hadir? Dari Jakarta, apakah ada? Dari Bogor, kemudian dari Bandung atau dari Sumatera, atau dari Kalimantan, sampai mana nih seminarnya nyampe? Boleh dari mana teman-teman? Ada yang dari Jabodetabek? Coba yang Jabodetabek boleh kasih reaction kali ya. Yang Bandung, oh Kak Indri dari Bandung. Selain dari Bandung di mana nih? Dan Karanganyar ada juga Kak Octavia. Selamat bergabung Kak Octavia ini baru gabung. Raihanul Wahab Bang Raihan. Bang Raihan dari mana Bang Raihan? Ini ada Kak Dea, ada Kak Sofi. Oh dari Sumbawa. Raihan Wahab jauh ya Sumbawa itu berarti Nusa Tenggara Barat ya. Alhamdulillah dari Banjarmasin, Kalimantan, Masya Allah. Selamat bergabung teman-teman semua. Dan Alhamdulillah sore ini kita berkumpul di Zoom meeting ini ya. Salah satu dari agenda Sakina Finance. Yang insya Allah kita hari ini akan bahas namanya lipstick effect teman-teman. Ini mungkin teman-teman sudah melihat flyernya atau sudah melihat infonya di broadcast dan lain sebagainya. Alhamdulillah insya Allah kita sore ini akan bahas lipstick effect ya. Seperti namanya, lipstick itu membuat kita apa ya? Kalau bagi perempuannya membuat apa Kak Dila ya? Membuat memperindah penampilan kali ya. Nah, tapi bukan bukan makna yang seperti itu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas apa itu lipstick effect dan sebagainya. Tapi sebelum itu, perkenalkan teman-teman saya Muhammad Rafif Diva ya, atau dengan nama lain Murdifa Tan. Insya Allah akan memandu dan sekaligus menjadi pemantik awal di sharing-sharing kita pada sore hari ini. Juga bersama Kak Dila Pujana ya, yang juga bagian dari tim Sakina Finance yang nanti akan menjelaskan gimana sih cara kita mengatur keuangan supaya nggak kebablasan, supaya nggak kelewatan dalam apa namanya, dalam belanja, dalam jajan dan sebagainya, insya Allah. Nah untuk itu izin saya share dulu teman-teman. Tapi sebelum itu saya boleh tahu dong kasih reaction teman-teman yang sudah siap mendengarkan boleh kasih reaction. Reaction apa ya? Terserah deh. Terus teman-teman mau reaction apa, mau ketawa, mau apa, silakan. Coba kasih reaction rame-rame dulu kita ramein. Oke ya. Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman dan untuk teman-teman yang bisa on cam boleh on cam ya. Nanti silakan dicatat dan apa namanya? Kalau ada tanya jawab nanti kita sharing-sharing juga insya Allah sama-sama. Nah, teman-teman insya Allah ini ya lipstick effect in this economy. Ekonomi lagi sulit tapi belanja jalan terus ya. Ini belanja mungkin lebih ke jajan kali ya. Karena kalau belanja bulanan dan sebagainya itu mungkin oke. Tapi ini belanja jajan-jajan yang anak-anak Gen Z yang katanya lagi susah, duit nggak ada, tapi ngopi tiap hari ya. Oke. Sesuai fotonya ada yang ngopi, ada yang check out ya, dan sebagainya. Coba berikutnya Kak Nila. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, kita perkenalan dulu ya dengan Sakina Finance. Next Kak, apa sih siapa sih yang ada webinar ini ya? Kami dari Sakina Finance ya. Sakina Finance ini alhamdulillah sudah berjalan 18 tahun. Bulan ini kemarin kita tahun ke-18 dan didirikan oleh Dr. Lukian Tamani dan Profesor Dr. Murniati Mukhlisian.
yang mana beliau berdua itu salah satu ekonom, salah satu ahli ekonomi syariah di Indonesia juga ya, dengan tujuan awalnya itu adalah dakwah ekonomi dan keuangan syariah di individu dan keluarga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah meningkat, sudah naik level ke level bisnis dan pemerintahan juga. Sudah ada beberapa jaringan kita yang masuk dan juga kita termasuk dalam pemberdayaan ekonomi dan masyarakat juga. Kita punya program disabilitas ya, keliling kita untuk mengajarkan literasi keuangan syariah kepada disabilitas. Nah, ini kita mulai dari 2008, dimulai dari artikel pertama kita di sakinahfinance.com ya. Kemudian buku kita terbit di 2013, itu pertama kali, dan sampai sekarang alhamdulillah kita sudah punya ratusan ribu peserta yang sudah pernah ikut belajar bersama Sakinah Finance, bersama Madam Ani dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita sudah keliling di 23 negara ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah keliling. Madam Ani dan Pak Lukian sudah keliling di 23 negara, dari Amerika, dari barat sampai ke timur, sampai ke Arab, kemudian ke tahun lalu ada ke Pakistan, ke Jepang juga ya, sudah alhamdulillah sudah keliling dan sudah banyak memberikan manfaat. Nah, insya Allah itu perkenalan awal teman-teman dari Sekina Finance. Nanti teman-teman yang mau belajar-belajar, mau nanya-nanya info lebih lanjut tentang Sekina Finance boleh dikepoin ya di Instagramnya. Oke, nah pada hari ini insya Allah teman-teman kita akan membahas lipstick effect dari dua pembahasan ya. Yang pertama, apa yang kita habiskan, mengapa kita belanja, mengapa kita jajan, dan bagaimana kita menghabiskan itu jajan itu dengan bijak ya. Nanti akan apa namanya diteruskan dijelaskan oleh Mbak Dila yang juga senior kita juga, senior di kampus dan senior di Sagina Finance, yang insya Allah supaya teman-teman juga tahu ya gimana cara memanage uang, memanage jajan dan sebagainya. Dan ini fenomena yang banyak ya terjadi, eh, ya masih belajar, sama-sama insya Allah belajar di sini semua ya. Banyak terjadi di Gen Z, apalagi ya. Boleh next slide-nya Kak. Kenapa kita tetap jajan saat ekonomi sulit? Nah, ini banyak terjadi teman-teman semua. Eh, Apalagi dengan marketing, dengan era sosial media yang juga semakin galak gitu ya, semakin ramai. Eh, Stres dikit kita check out, capek dikit kita jajan, gaji belum cair tapi flash sale sudah di check outin semua ya, atau ya gitu nyampe COD ya, atau malah lebih parah pakai pay later gitu. Gaji belum ada, adalah pay later aja dulu gitu, nanti besok-besok bisa dibayar gitu ya. Dan banyak ya, banyak yang kita bayar untuk pay later itu kadang, atau jajan itu, atau untuk menghilangkan stres kita yang kadang itu juga ternyata cuma sesaat teman-teman. Nah, coba boleh komen dulu teman-teman di chat, di kolom chat, teman-teman itu kalau jajan bulanan ya, paling sering itu besarnya untuk apa sih sebenarnya? Apakah untuk skincare yang mungkin 500 ribu per bulan, atau untuk jajan bulanan yang tiap hari jajan, tiap hari ngopi, atau untuk baju juga ya. Tiap bulan beli baju, ada nggak sih ini yang teman-teman tiap bulan beli baju? Coba coba boleh di kolom chat, biasa habis untuk jajan itu jajan apa aja sih? Bayar kosan. Wah, bayar kosan aja udah besar ya. Nah, kalau itu kan yang utama nih. Biasanya setelah bayar kosan. Atau ini karena bayar kosannya sejutaan lebih, jadinya frugal kali ya. Frugal living, jadi berhemat. Atau gadget. Atau ya apa namanya, aplikasi-aplikasi yang kita biasa langganan bulanan ya. Ya, ya sebut merek aja lah ya. Ada Spotify, ada Netflix. Kemudian kalau di game beli diamond atau beli paket lain sebagainya, itu juga kadang kita nggak sadar, hanya hari ini 50 ribu, besok 50 ribu, besok lagi tiba-tiba 100 ribu, lagi ada duit, belanjanya ke hal-hal yang langsung habis kadang gitu. Dan ini berikutnya coba Mbak Dila.
Eh, nah, realitanya gitu teman-teman. Kita tahu saat ini kemarin itu rupiah sampai di peak apa namanya peak poinnya di 18.000. Kemudian juga harga saham saham gabungan juga sangat rendah-rendahnya kemarin di 5.000 sekian. Dan kita juga nggak tahu kepastian ekonomi berikutnya gimana. Persaingan kerja juga makin tinggi dan tekanan hidup dan pekerjaan bertambah ya. Tekanan hidup dan tekanan pekerjaan bertambah. Sementara self reward kita itu tetap tinggi. Jadi ya banyak orang-orang yang eh, di kondisi saat ini ya sesuai judulnya ya, in this economy, ekonomi kita lagi sulit tapi jajan kita nggak berkurang gitu. Bahkan kadang ya bisa sama atau bisa lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu kenapa sih sebenarnya? Coba kita lihat kenapa nih. Nah, itu teman-teman namanya adalah fenomena lipstick effect. Ini yang terjadi saat orang itu membeli barang-barang kecil yang membuat senang sementara sebenarnya. Meskipun dengan kondisi yang meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Saat uang terasa lebih terbatas, orang cenderung menunda membeli barang-barang mahal, tetapi membeli barang-barang kecil. Kenapa? Karena ternyata barang-barang kecil itu membuat kita senang. Kemudian ada ya kita apa namanya ya anak-anak Gen Z bilang self reward gajian habis gajian duitnya langsung habis gitu gajian duitnya langsung habis alasannya self reward ya belum pertengahan bulan udah bingung ini pertengahan bulan lagi gimana nih nerusin hidup gitu ya. Kemudian juga ya alasannya karena ngurangin stres gitu tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Dan ini sangat berkebalikan ya kalau dengan prinsip investasi. Investasi itu menunda beli barang-barang yang menyenangkan untuk dapat kesenangan yang lebih besar. Tapi lipstick effect ini adalah kita beli barang-barang yang buat kita senang, tapi sebenarnya sementara dan menunda membeli barang-barang yang mahal gitu. Atau barang-barang yang lebih bermanfaat buat kita. Seperti ya mobil, kemudian rumah, pada umumnya menabung kali ya. Suka beli gantungan kunci yang lucu-lucu ya. Lagi rame juga ya. Selain gantungan kunci, blind box juga ya. Blind box, terus apalagi yang lagi tren, Tumblr Toy Story nih teman-teman. Tumblr Toy Story, kemudian gantungan kunci Toy Story. Udah ada yang punya belum? Nggak? Tumblr Toy Story dari Point Coffee kali ya. Dan macam-macam yang kadang hal-hal kecil-kecil, tapi ternyata kalau dijumlahin sebesar itu kita ngabisin uang bulanan kita untuk hal-hal yang sebenarnya kesenangannya sementara. Coba berikutnya kita cek. Nah, ini tadi ya beberapa lipstick effect, beberapa kondisi yang sering kita belanja eh yang ada di sekitar kita ada kosmetik ya. Industri kosmetik sekarang juga terus gencar-gencarnya dengan apa sosial media, dengan influencer, kemudian makanan dan food, sorry, minuman dan food treat ya, F&B, ada cafe dikit yang viral kita langsung datang. Padahal nggak, sebenarnya nggak butuh-butuh banget ngopi atau cuman yang nggak butuh-butuh banget nongkrong, cuman pengen nyobain aja gitu ya. Kemudian ada fashion, aksesoris, kemudian ada gadget dan ya entertainment. Ini tadi entertainment ya, ada movie, ada musik yang sebenarnya nggak tiap hari kita tonton, apa kita dengar ya. Musik juga sebelumnya Mbak masih di musik juga eh, kadang apa namanya di YouTube musik langganan, di Spotify langganan, di Apple Music, di iMusic juga langganan. Jadi musiknya langganannya langsung dua atau tiga gitu, padahal nggak dipakai-pakai banget. Film juga kadang ya ada yang langganan Netflix, tapi juga langganan Disney Hotstar, langganan juga Prime Video ya. Sekali langganan dua atau tiga aplikasi, padahal ya sebenarnya itu namanya lipstick effect teman-teman. Nah, sesuai namanya lipstick itu kan membuat kita apa namanya ya, senang tapi dari luar aja. Senangnya dari luar aja. Sementara kita yang harus kita benahin itu dari dalam juga kan. Nah, seperti ini, seperti itulah lipstick effect. Saat kita stres, kita bakal pakai lipstick bahasanya gitu ya, supaya kita terlihat cantik, supaya kita terlihat senang, supaya kita terlihat bagus, tapi dari luarnya aja.
Sementara di dalamnya itu sebenarnya rapuh. Sebenarnya setelah itu kita bakal stres lagi gitu. Nah, coba kita cek berikutnya. Kenapa sih sebenarnya kita eh, apa namanya tetap jajan, tetap belanja walaupun tadi dengan ekonomi yang sangat sulit ini gitu. Nah, faktor utamanya adalah teman-teman karena ya kadang kita lebih merespon emosi, lebih cepat merespon emosi daripada logika ya. Ini otak kanan otak kiri ya. Kenapa? Oh, aku lagi stres banget nih gitu ya. eh Biar nggak stres, kayaknya burn out banget nih. Aku jajan lah, langsung jajan. Padahal sebenarnya eh ada juga ilmu ya. Tenangin diri dulu, hitung 10 detik. Kalau pengen beli sesuatu atau pengen melakukan sesuatu, hitung 10 detik. Biasanya itu hilang. Katanya gitu. Nanti boleh dicoba teman-teman ya. Dan ya itu tadi karena rasa nyaman, karena kita belanja karena kita pengen nyaman, pengen ngilangin stres, pengen bahagia dan apa namanya merasa oh ini aku perlu dihargai nih kinerjaku. Tapi siapa lagi yang mau menghargai kinerjaku kalau bukan aku sendiri? Terakhir itu namanya jadi self reward ya. Ya, kemudian ada mengurangi stres dan overthinking. Kemudian FOMO, fear out missing out, fear of missing out ya. Jadi ngelihat dikit langsung beli, ngelihat dikit langsung beli. Ada hal yang viral dikit langsung datang. Ada diskon dikit langsung check out. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu ya. Padahal itu juga bukan hal yang mengurangi stres kita. Mengurangi stres mungkin ngurangi, tapi ya apa namanya ya, fata morgana ya, cuman sementara doang. Nah, nextnya, Mbak. Nah, ini juga tadi kita cerita tentang pengaruh sosial media dan FOMO ini ya. Banyak sekali platform yang kita terpapar saat ini. Kita nggak kekurangan informasi, tapi kebanjiran malah. Saking banjirnya kita nggak tahu, kita bingung milih mana informasi yang bagus sama kita, mana yang nggak bagus. Akhirnya kita semua terima dan ya akhirnya terpengaruh lah kita ya. Ada apalagi ada influencer, ada content creator yang oh beli ini, nanti kalau beli ini bakal begini-begini, ngomong segala macam. Akhirnya kita terpengaruh. Dan ya itu tadi ya, sosial media menciptakan FOMO, kemudian membandingkan perbandingan sosial ya. Oh aku teman-temanku udah gini semua nih, teman-temanku udah beli gantungan kunci semua nih, udah punya gantungan kunci, aku belum ada. Aku belilah, teman-temanku udah punya tumbler Toy Story semua nih, aku belum ada tumbler Toy Story. Padahal dia udah punya banyak tumbler di dapurnya gitu ya, di rumahnya. Tapi karena ini limited edition Toy Story, jadi harus beli gitu ya. Nah, kemudian ada impulsive buying juga ya, tergoda secara spontan tanpa pikir panjang, dan fear of missing trend. Nanti ini lagi tren nih, sanalah, ini lagi tren nih, beli inilah. Kalau nggak ngikut tren, kayaknya hampa dunia ini ya. Harus ngasih makan, harus ngasih makan sosial media gitu. Nah, karena anak Gen Z sekarang kan harus ngasih makan sosial media, kita harus ngasih makan sosial media ya. Dan ya akhirnya terus-terusan ke tren. Ya nggak cuma itu ya, tren juga, ya, tren video, kemudian tren lifestyle segala macam kita akhirnya check out yang akhirnya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sama kita. Nextnya, Mbak. Nextnya, Mbak. Oke, nah ini kita lihat sekilas aja ya bahwa ya karena banyak kita didominasi oleh Gen Z dan berarti harusnya masih masuk ya 298 Gen Z awal itu berarti 28 tahun ya ya pas ini berarti 18 sampai 28 tahun itu Gen Z semua itu hampir 68% hampir 70% berarti. Responden belanja online lebih dari 3 kali per bulan. Ya, karena melihat barang-barang online semua murah ya. Dan budgetnya rata-rata itu di rata-rata 500 per bulan. Rata-rata 500 untuk jajan. Ya, jajannya itu macam-macam ya. Tadi ya disebutin ada yang langganan AI misalnya. ChatGPT, langganan ChatGPT 75.000 sampai 300.000. Tapi nggak kepake buat kerjaan atau nggak kepake buat apa namanya. Hmm. Halo Mbak Dila.
Mbak Dila kelempar sebentar ya teman-teman ya. Nah, langganan GPT yang belanja kita 500.000 per bulan ya. eh Bisa ada AI, kemudian ada kopi juga yang tiap hari kita beli. Kemudian belum lagi nongkrong di kafe, itu beda lagi ya. Kopi ya bisa kopi online atau kopi-kopi ya sekarang juga lagi ini ya, lagi hype kopi-kopi Nescafe, ukuran kecil itu juga ya. Kalau itu mungkin lebih aman ya bikin sendiri. Tapi tambah susu, nah biasa tambah susunya itu yang nambah budget lagi ya. Dan ternyata produk yang paling populer itu adalah pakaian atau makeup. Ini pakaian make up itu perempuan itu hampir 50% ya. Karena juga kebutuhan untuk mempercantik diri ya gitu ya. Kemudian ada kebutuhan pokok ini pasti elektronik. Elektronik ya, ya apa ya, ya nggak mungkin juga sih ya tiap bulan kan HP ini. Nah, sangat impulsif ya dan sangat apa namanya, nggak terencana dalam keuangan. Dan kemudian ada hobi juga ya, hobi itu bisa iya musik, bisa game dan sebagainya. Dan alasannya rata-rata ternyata karena diskon ya, paling besar itu karena diskon. Oh, ada diskon dikit belanja, diskon dikit belanja. Padahal diskonnya diskon 5.000, diskon 10.000, yang harga barangnya itu 100.000, 150.000 gitu ya. Dan ya ternyata ya orang banyak menggunakan sekarang udah apa namanya, banyak ini semua ya, ada digital semua. Oke, nextnya Mbak. Nah, inilah akhirnya teman-teman pentingnya literasi keuangan bagi teman-teman semua. Supaya, nah parahnya ini tadi nggak ada duit, akhirnya pay later, min, apa cari pinjaman gitu ya. Belanja nggak bisa, tapi pengen menuhin ego, akhirnya nyari pinjaman. Eh, Egonya terbayar, pinjamannya nggak terbayar, gitu ya. Egonya terpenuhi, pinjamannya bingung dia bayarnya gimana. Akhirnya kena, biasa kalau pinjol-pinjol itu kan yang di telepon lah, ada call satu, call 2, call 3, sampai call 5, macet. Terakhir datanya nggak bisa pakai untuk KPR, nggak bisa dipakai untuk KUR, ya. Gara-gara pinjaman-pinjaman kecil sebenarnya gitu. Yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget sama dia. Nah, itu mungkin teman-teman berikutnya cek. Nah, ini deh, siklus emosional spending ya. Awalnya kita stres, kemudian kita belanja, terus biasanya kita senang, tapi senangnya itu cuma sementara karena ya habis barang itu kita pakai, kita gunakan, biasanya stres lagi. Karena kenapa? Selalu berkurang. Selalu kurang, barangnya udah cuma sementara doang kepakainya. Nyesel, stres lagi, beli lagi. Gitu-gitu aja terus ya. Nah, ini bakal jadi berbahaya kalau kita nggak tahu ilmunya. Bakal jadi berbahaya kalau kita nggak ngerti cara mengelolanya, teman-teman. Nah, untuk mengelola itu semua, next, Mbak. Sedikit lagi nih. Nah, untuk mengelola itu semua, ini self reward yang sehat, jajan yang sehat itu harus terencana, harus ada anggarannya, harus bermanfaat dan nggak buat kita nyesel, ya. Berbeda dengan kalau kita jajan yang asal jajan doang, impulsif. Impulsif itu ya kita belanja terus-terusan ya. Terus keuangan kita terganggu. Harusnya untuk bayar UKT malah kebeli buat apa namanya ya? Beli sepatu gitu ya. Malah kepake buat baju. Kemudian hanya pelarian emosi, nggak ada manfaatnya yang begitu besar. Dan setelah itu biasanya nyesel ya. Mending tadi duitnya aku pakai buat ini, mending duitnya untuk yang lain. Nah, itu penyesalan teman-teman. Yang Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar lebih dalam ya. Itu tadi pendahuluan tentang lipstick effect. Jangan sampai kita cuman cantik dari luar doang ya, tapi harus cantik juga dari dalam. Kita nggak cuman kelihatan bahagia, kelihatan senang dari luarnya doang, padahal hatinya dalamnya ini bermasalah gitu. Nah, supaya nggak bermasalah, coba next, Mbak. Nah, tetap happy tanpa merusak masa depan finansial. Ini berikutnya akan kita dengar dari Mbak Dila. Oke, teman-teman. Tapi nanti setelah dari Mbak Dila akan ada info menarik lagi nih untuk teman-teman semua. Jangan sampai ketinggalan ya. Silakan Mbak Dila. Mbak Dila.
Terima kasih, Kak Diva. Apakah suara Dila terdengar? Aman, Mbak? Aman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin membuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih Kak Diva untuk intronya yang tadi sudah dijelaskan apa sih itu lipstick efek. Coba masing-masing dicek mungkin hari ini atau kemarin udah check out berapa produk nih berarti ya untuk yang hal kecil-kecil tersebut. Apakah setelah check out sudah merasa happy atau tiba-tiba menyesal atau moodnya eh no apa bad mood lagi gitu. Berarti itu yang tadi dijelaskan Kak Diva itu hanya sekedar lipstick efek atau sebagai yang tadi ya seperti dopamin seperti itu yang sifatnya memberikan kebahagiaan atau kesenangan yang sementara. Bahkan yang tadinya tujuan kita jangka panjang, mungkin yang ingin umroh atau beli kendaraan atau beli rumah, jadinya terhambat karena memenuhi ego-ego tersebut. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Ini kita santai aja ya, boleh diskusi bareng. Kemudian di sini kita akan bahas terkait tetap happy tanpa merusak masa depan finansial. Bagaimana gitu ya caranya. Nah, jadi di sini ada informasi nih, kapan sih self reward atau yang tadi disebut lipstick effect itu menjadi financial trap? Financial trap itu jebakan finansial yang kita sangka hal tersebut jika kita penuhi akan mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, tapi itu yang sifatnya sementara tadi. Jadi yang pertama, ketika kita menggunakan pay later untuk kebutuhan konsumtif. Nah, kalau misalkan di sini mudah-mudahan nggak ada gitu ya, yang masih menggunakan pay letter eh, untuk kebutuhan yang konsumtif atau sifatnya langsung habis gitu. Mending ditunda dulu kalau ingin sesuatu daripada pay letter, mending buy letter gitu. Jadi kalau buy letter kan kita berarti kumpulin dulu budgetnya, nanti ketika sudah tercapai, barulah kita beli barang tersebut yang mungkin memang sudah sangat diidam-idamkan gitu ya si produknya. Kemudian juga kalau kita sering self reward, kita juga jadi gak punya dana darurat. Bahkan ketika indeks ekonomi yang katanya rupiah lagi melemah, masa sih gak punya dana darurat? Padahal kita perlu untuk hal-hal yang sifatnya urgent. Misalnya kalau yang kuliah tiba-tiba orang tuanya lagi agak usahanya lagi macet nih, oh berarti kita harus siapa tahu karena punya dana darurat bisa dulu nih mengcover untuk bayar SPP Mandiri. Nah, itu contoh kecil saja ya. Mungkin ada nanti dari teman-teman yang lain atau mau tulis-tulis di kolom chat juga boleh. Nah, ini eh, yang bahaya juga nih, kayak gali lubang tutup lubang gitu untuk yang baru-baru bekerja. Jadi kalau misalkan kita terlalu sering self reward, bahkan sering pakai pay letter, jadi kita cuma nunggu gajian untuk menutup tagihan. Yang tadi Kak Diva sebutkan, misalnya eh untuk ada pay letter, ada pinjaman online, bahkan ada beberapa platform gitu pakainya. Nah, itu yang menjadi darurat atau kita sebut red flag gitu ya. Jadi kerja ya untuk menutup tagihan atau menutup utang, kemudian utang lagi. Jadi kerjanya dapat apa? Dapat capek doang ya. Kemudian di sini juga kita nggak punya alokasi untuk menabung karena uangnya dipakai untuk menutup tagihan tadi. Dan juga ada di sini informasinya kita menyesal setelah berbelanja. Pas udah belanja, baru deh mikir, sebenarnya nggak butuh-butuh amat sih. Kenapa ya harus beli kayak gitu? Itu kan tadinya karena FOMO kayak gitu kan. Nah, di sini teman-teman boleh nih sambil cek masing-masing termasuk Dila sendiri apakah lebih banyak jawaban iya atau jawaban tidak dengan eh, pertanyaan-pertanyaan di layar ini nih. Siapa yang kalau sedang stres langsung belanja? Boleh eh, ini ya masing-masing terus di kolom chat. Nanti ke siapa juga yang belanja tersebut sebenarnya tidak ada dalam budget, tidak ada dalam pos keuangan teman-teman. Misalnya pos keuangan kita ini sudah jelas nih untuk misalkan untuk investasinya sekian, kemudian untuk bayar kosan sekian, untuk misalnya apalagi ingin
membeli sesuatu sekian, kebutuhan dapur sekian kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba ada flash sale, ada diskon, ada promo yang sebenarnya tidak ada dalam budget tersebut. Terus kita beli apa enggak kayak gitu kan. Terus apakah ketika kita nggak beli kita takut ketinggalan tren yang tadi FOMO itu? Jawabannya iya apa enggak. Kemudian apakah beli sesuatu untuk memperbaiki mood? Kalau udah beli, apakah moodnya langsung baik seterusnya? Atau balik lagi moodnya jadi sedih lagi, jadi bad mood lagi kayak gitu. Nah, kalau misalkan jawaban teman-teman lebih banyak iya, dari 5 pertanyaan, 4 pertanyaan dijawab iya, berarti itu eh, harus tobat finansial. Tobat finansial. Jadi di sini terlalu besar gitu ya resikonya. Harus istilahnya tuh evaluasi dan jangan terlalu sering self reward karena takutnya yaitu tadi terjebak financial trap. Kemudian juga di sini kalau misalkan jawabannya 2 sampai 3 pertanyaan di atas dengan jawaban iya, maka kita harus sudah hati-hati. Jangan sampai lebih kebablasan. Kalau misalnya nih stres dikit pengen check out tapi dilihat dulu barangnya. Penting nggak ya? Terus kita tunggu dulu 24 jam. Kalau misalkan masih di keranjang, besoknya masih kepikiran, berarti barang itu penting. Tapi kalau nggak kepikiran tiba-tiba lupa, ya udah berarti itu nggak penting dan nggak harus dibeli kayak gitu. Kalau misalkan jawabannya iyahnya itu minoritas atau di sini satu, berarti eh, kadarnya normal gitu ya, self rewardnya. Jadi nggak terlalu sering kayak gitu. Nah, ini apa sih dampaknya kalau misalnya emosi kita tidak bisa dikendalikan dalam hal ini, emosi yang ingin segala sesuatunya pengen ini harus ada langsung kayak gitu kan. Nah, jadinya utamanya dalam finansial, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, yang pertama kita tidak punya dana darurat, yang kedua juga tujuan keuangan kita tertunda, misalnya yang tadinya kita punya cita-cita 5 tahun lagi ingin punya rumah sendiri atau 3 tahun lagi pengen berangkat umroh itu jadi tertunda tuh cita-citanya karena lebih banyak tadi ngasih makan ego lewat lipstick efek barang-barang kecil-kecil tadi. Kemudian utang konsumtifnya bisa jadi meningkat. Juga hal ini menambah stres keuangan dan juga sulit mencapai financial freedom seperti itu. Nah, karena dari tadi kita ngobrolin lipstick efek, kemudian apa sih dampaknya, ada pay later, makanya kita harus juga mengetahui bagaimana sih sebenarnya prioritas keuangan, khususnya mungkin di sini kalau umat Muslim kita mengenal ada makosid syariah ya, di sini ada 3, ada ya yang dijelaskan di sini ada daruriyat, hajiat dan juga tahsiniyat. Apa saja sih yang termasuk daruriyat itu? Yaitu kan hal-hal yang sifatnya darurat atau harus harus bersifatnya harus dan wajib. Misalkan di sini ada kebutuhan pokok dan juga ada dana darurat. Ini merupakan hal yang harus kita penuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti istilahnya kita nggak bisa berdiri gitu. Atau eh, tidak bisa tanpa itu kebutuhan pokok. Di sini misalnya kita kan butuh yang namanya tempat tinggal atau kosan, kita butuh yang namanya makanan, transportasi, kesehatan. Juga di sini kita punya dana darurat untuk hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Juga kalau di sini disebutkan lagi ada hajiat, yang dimana hajiat ini sifatnya memberikan kemudahan atau juga memberikan perlindungan agar hidup kita ini lebih sejahtera. Nah, bisa lewat proteksi, yaitu eh, implikasi nyatanya ada banyak platform asuransi yang menawarkan untuk proteksi kesehatan, untuk proteksi jiwa, seperti itu kan. Juga ada investasi atau tabungan, yang dimana di sini harapannya aset kita di masa depan bisa lebih banyak berkembang dan juga bisa untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan seperti itu ya. Kemudian kalau tahsiniyat, tahsiniyat ini sebagai pelengkap yang mana dia ini kalau dalam Islam memperindah kualitas hidup secara proporsional. Nah, ini baru tadi lebih ke lifestyle, lebih ke self reward. Jadi self reward itu boleh tapi tidak berlebihan gitu ya dan juga itu tidak menjadi prioritas utama jadi jangan sedikit-sedikit aku udah capek nih udah lembur 3 hari kayaknya harus
makan sesuatu yang enak harus AIC misalkan, all you can eat kayak gitu kan. Nah itu butuh nggak sih misalkan save reward dalam sebulan bisa 5 kali dan budgetnya satu kali save reward itu 100.000 sampai 200.000. Wah berarti bisa lebih dari 10% gajiannya. Itu kan berarti boncos ya. Atau misalkan yang tadi lebih masuknya dia bisa jadi nanti dia pay later atau pinjol kayak gitu. Nah, kalau kami di Sakinah Finance, kita punya model rumah Sakinah Finance, yang mana model rumah ini melingkupi semua yang tadi ada makosid syariahnya juga. Kemudian di sini kita mendefinisikannya namanya rumah, ada pondasinya gitu kan. Nah, pondasinya itu yaitu pendapatan. Kemudian rumah juga setelah pondasi bisa berdiri karena ada tiang-tiang. Di sini tiang-tiangnya bagaimana kita mengelola dana kita atau pendapatan kita dalam kondisi yang untuk daruriyat seperti apa, bagaimana kita mengelola finansial ketika kita dalam keadaan surplus atau dalam keadaan defisit, dan juga bagaimana kita mengelola dana kita untuk meraih impian atau mencapai cita-cita yang kita inginkan. Yang namanya cita-cita pasti perlu strategi dan di dalamnya juga pasti tidak terlepas dari finansial seperti itu. Dan juga yang namanya rumah ada atapnya untuk melindungi dan di sini dengan kata lain ada proteksi ya. Proteksinya itu kita dengan mengelola resiko, kemudian misalnya untuk hal yang lain dana pensiun atau juga di sini kita belajar terkait ilmu waris seperti itu. Nah, ini sudah mencakup semua makosid syariah yang 5, yaitu hifzuddin untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa, hifzun nafas, hifzu akal menjaga akal, hifzun nasl menjaga keturunan, dan juga hifzul mal untuk menjaga harta seperti itu. Kemudian di sini juga kita belajar ada yang namanya formula self reward yang sehat. Nah, tadi kan self reward itu boleh. Yang penting tahu batasannya dan tahu prioritas mana yang saat ini perlu banget, mana yang bisa ditunda dulu. Nah, jadi formulanya itu singkatannya HAPPY. Have a budget. Jadi kita harus punya anggaran khususnya. Terus A-nya itu kita harus tunda minimal 24 jam. Kalau misalkan masih kepikiran udah 24 jam berarti bisa jadi emang barang itu butuh. Tapi kalau nggak kepikiran ya udah tinggalin aja gitu. Atau misalkan nanti-nanti lagi lah gitu kan. Kemudian yang ketiga itu prioritas needs atau memprioritaskan kebutuhan. Kebutuhan kita bayar kosan apa beli kopi, misalkan sehari beli kopi 15.000, bayar kosan sebulan misalnya 700.000 atau 900.000. Kalau misalkan uangnya beli kopi terus kan gimana gitu nanti untuk hal yang lain. Kemudian P yang kedua, plan your reward, rencanakan self reward. Nah, jadi kita boleh self reward, tapi juga tahu batasan, tahu waktu yang tepat. Kan nggak mungkin ya dalam sebulan lebih dari 5 kali masa self reward terus. Kalau misalnya mungkin udah apa financial freedom bisa aja sih, tapi juga kayaknya orang yang financial freedom nggak setiap hari self reward. Terus kalau yang terakhir Y atau Y, your future matters. Jangan korbankan masa depan. Itu tadi. Jadi kebanyakan self reward malah menunda kita mencapai tujuan keuangan yang kita maksud seperti itu. Nah, ini ada eh, rumus anggaran. Jadi kalau misalkan dari yang rumus happy tadi ada formula 80 10 10. 80-nya untuk kebutuhan dan juga tujuan finansial, 10%-nya untuk investasi dan juga tabungan, 10%-nya untuk self reward dan juga hiburan. Tapi banyak sekali formula-formula selain yang ini gitu. Jadi teman-teman bisa pakai beberapa formula yang kiranya cocok nih dengan lifestyle teman-teman sekarang seperti apa. Nah, kalau ini yang paling umum kita kenal yang dari Elizabeth Warren dan juga Amelia Tiogi, dia mencatat bahwasannya untuk rumus anggaran itu ada 50% untuk kebutuhan, 20% untuk tadi saving, investasi, kemudian 30% ini untuk keinginan. Keinginan di sini termasuk self reward ya di dalamnya ya. Nah, kemudian dalam konsep syariah
kita mengenal 4-3-2-1 rumus alokasinya. 40%-nya itu untuk kebutuhan tadi, needs, kemudian 30%-nya kalau misalnya ada utang berarti untuk kewajiban ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti bisa digunakan untuk pos yang lain yang lebih bermanfaat. Kemudian 20%-nya itu untuk investasi atau mengumpulkan untuk dana pensiun atau juga untuk dana emergensi lainnya. 10%-nya untuk sosial. Di sini ada zakat, infak juga sedekah. Dan juga di konsep syariah kita mengenal konsep 1/3. Konsep 1/3 ini sepertiga untuk sekarang, sepertiga untuk yang masa depan. Misalnya kita eh, di masa depan ketika usia tidak produktif lagi, kita juga sudah menyiapkan untuk masa pensiun, kita juga sudah eh, tahu nih aset-aset kita bagaimana, mencatat aset-aset kita seperti apa. Kemudian juga sepertiganya untuk akhirat, yang tadi ya ada zakat, infak, sedekah, seperti itu. Nah, ini studi kasus nih. Seseorang misalkan sebulannya mendapatkan income 5 juta. Tapi indis ekonomi gitu loh ya. Masa sih cuman mengandalkan gaji bulanan aja kayaknya kalau Gen Z sekarang banyak juga yang misalkan udah kerja 9 to 5, banyak yang punya side hustle juga dan lain-lain bisa jadi lebih dari 5 juta mungkin kan pendapatannya dalam sebulan. Tapi apakah dengan pendapatan 5 juta sebulan cukup 5 juta sebulan atau lebih itu cukup untuk dia apa enggak? Sedangkan misalkan si orang ini tuh dia punya kebiasaan beli kopi harganya 35.000 dan dia eh, dalam sebulan beli 12 kali. Berarti dia budget kopinya 420.000. Kemudian dia beli makanan 50.000. Terus dia berarti posnya 200.000 untuk makanan. Juga dia beli skincare 300.000, totalnya 920.000 per bulan. Nah, jika diinvestasikan 920.000 per bulan selama 5 tahun, jadi berapa nih dia hasilnya katanya kan? Berarti nanti kita juga bisa menuliskan kebutuhan-kebutuhan kita yang sesuai. Kiranya beli kopi tadi eh, tiap hari banget apa enggak, terus apakah lebih hemat bikin dari rumah sendiri gitu kan, tadi kata Kak Diva juga, atau untuk keperluan-keperluan lainnya, misalkan udah punya make up nih, udah punya lipstick satu, berasa masih kurang, pengennya 5 gitu kan, itu butuh apa enggak sebenarnya. Kita hitung lagi apakah hal-hal yang sebenarnya kita banyak hal yang kecil-kecil yang kita beli itu biar harusnya bisa untuk apa kebutuhan lain yang lebih bermanfaat. Nah, jadi di sini kunci utamanya itu self reward itu boleh, bahagia itu penting, menikmati hidup juga perlu, tapi jangan sampai kebahagiaan sesaat mengorbankan ketenangan finansial di masa depan. Seperti itu. Oh, udah closing aja nih. Jadi self reward yang sehat bukan tentang seberapa sering kita membeli sesuatu, tapi seberapa bijak kita mengelola kebahagiaan tanpa merusak masa depan finansial. Seperti itu. eh nah, mungkin gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau share pengalaman tentang self reward atau tentang lipstick effect seperti apa nih yang saat ini dalam real life-nya dirasakan itu kayak gimana? Mungkin gitu. Mungkin itu sih Kak Diva. Kita boleh masuk sesi Q&A ya. Ya, makasih banyak Mbak Dila. Ini tadi terkait perencanaan ya. Boleh silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau diskusi ya, sharing-sharing. Ini hadir juga Mbak, kita sambut dulu. Mungkin ada Madam di sini yang Assalamualaikum, umurnya 50 Madam. lebih. Selamat sore. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Madam, terima kasih Madam. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, silahkan. Apa atau ada yang kurang jelas atau kayaknya masih bingung nih, Kak. Gimana sih sebenarnya supaya duit itu nggak habis ya, sampai akhir bulan itu bisa tetap ada pegangan gitu kali ya. Karena biasanya udah pertengahan bulan udah habis, bingung, nyambung hidup gitu. Ada nggak Hmm. yang gitu? Ada mungkin teman-teman yang sharing-sharing ini
Karena banyak ya, apalagi media sosial sekarang banyak kafe viral sedikit langsung datang. Kemudian ada merchandise dikit yang lagi viral ya. Ini kemarin apa yang lagi viral yang mau datang ke Indonesia? Apa yang mau? Ah ini boleh Kak Ananda Putri Shiva. Mau open mic langsung boleh silahkan Mbak Mbak Ananda Putri Shiva. Silahkan Mbak kalau mau open mic. Ya, Just tip RJ Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Silakan. ya, terima kasih ya Mbak atas materinya. Eh, Tadi cukup Izin Mbak singkat ya. Ananda sebelum ini bisa bisa on cam Mbak kira-kira? Kalau Oh, bisa on cam boleh. lagi nggak kondusif Mas, maaf. Oh ya ya. Lanjut lanjut lanjut. Eh, eh. Eh, Tadi saya sedikit sempat menyimak, tapi walaupun agak telat. Izin bertanya Mbak, sebenarnya saya posisinya ini sudah berkeluarga. Kemudian punya anak satu, terus suami masih membiayai mertua ya berarti orang tua gitu. Dan kondisinya PNS gitu ya. Jadi mungkin bisa kebayang income-nya. Kemudian nah yang suka bikin saya bingung dalam kita bingung dalam ngatur keuangan itu adalah em, bagaimana ya kalau misalnya jalan-jalan gitu. Kita kan memang sering jalan-jalan ngajak keluarga. Nah, ini kadang kita bingung ya. Di satu sisi kita merasa perlu gitu kan bonding dengan orang tua karena jarang-jarang ketemu. Jadi kayak sesuatu yang kita rasa sebagai kebutuhan, tapi di satu sisi kayak self reward juga gitu. Kadang-kadang ada bulan-bulan tertentu yang rasanya boncos gitu ya karena banyak jalan-jalan. Mungkin sekarang aja kalau keluar paling enggak habis 500.000 gitu kan ya. Minimal gitu kalau udah ngajak orang tua atau keluarga gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya bagaimana ya membudget atau menempatkan pos jalan-jalan itu dengan keluarga gitu, dengan orang tua gitu, dengan mertua, dengan orang tua saya gitu kan. Berarti kan sebulan itu apalagi tinggalnya masih dekat gitu. Saya di Bogor, orang tua di Bekasi. Kemudian ya menjadi masih dekat gitu. Jadi sebulan tuh ada waktu yang bertemu dan cukup besar gitu biaya yang habis di sana. Sedangkan mungkin income-nya kan di kisaran eh ya apa ya? Ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja gitu masih berat gitu. Mungkin boleh pandangannya Mbak atau Mas bagaimana ya sebaiknya. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang jelas dari pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Syifa. Ini kayaknya baiknya dijawab oleh Mbak Dila juga nih yang Oh, berpengalaman sama juga. sudah berkeluarga gitu ya. Iya, selamat Ini sore nanti berikutnya coba Mbak aku jawab juga Ananda. ya. Ini ada di kolom chat juga nanti coba. Ya, oke. Nah, Oke, kita yang ini satu-satu dulu. dulu ya. Satu-satu dulu, nanti yang di chat juga kita jawab. Terima kasih, Mbak Nanda, untuk pertanyaannya. Jadi jalan-jalan itu memang salah satu mental healing juga nggak sih? Misalkan untuk kita ibu-ibu yang sehari-hari sekarang, apalagi sudah menikah kan baru punya anak satu sama saya juga. Jadi kadang di momen-momen tertentu tuh keluar tuh salah satu hal yang ditunggu-tunggu kayak gitu kan. Nah, tapi tadi pertanyaannya gimana dengan kondisinya suami PNS, tapi juga masih ada seperti apa ya, tanda petik kewajiban untuk ke orang tua seperti itu. Dan juga di sini yang dirasakan budgetnya jadi agak boncos, atau misalnya budgetnya agak besar ketika ketika ada keinginan untuk jalan-jalan atau sekedar menengok orang tua yang di lain kota padahal masih deket gitu kan. Nah, kalau misalkan berdasarkan cerita-cerita dari sesama ibu-ibu gitu ya, ini yang masih eh, real relate dulu nih ya, Mbak Ananda. Jadi Dila juga pernah dengar sama seperti itu, tapi
ada satu kisahnya tuh orang lain dia punya eh, budget jalan-jalan di keluarganya, tapi satu keluarga yang bikin posnya gitu. Apalagi misalkan di hari-hari tertentu kayak liburan anak sekolah atau Idul Fitri atau libur Idul Adha, mereka itu liburannya sekeluarga tuh serombongan bareng-bareng, tapi satu tahun sebelumnya atau memang sudah rutin setiap bulan itu menyetorkan uang ini kayak uang bulanan ini, tapi bulanan ini tuh jalan-jalan nanti di momen Idul Fitri atau misalkan untuk pas nanti di kampung kayak gitu. Jadi pas waktunya datang uang itu sudah ada, tidak terlalu berat gitu. Beda dengan yang baru mempersiapkan atau orang yang tinggal menutupi sedikit-sedikit aja karena dananya sudah disiapkan sejak lama kayak gitu kan. Eh, dan itu tadi ketika memang kondisinya dirasa agak berat karena ada tuntutan yang lain. Ya, intinya kita tetap harus bersyukur gitu ya. Alhamdulillah masih ada orang tua, masih kita masih bisa berbakti seperti itu kan. Tapi juga ya kita jujur sama orang tua kondisi kita seperti ini, mungkin baru mampunya segini, tapi juga kita sedikit menyisihkan untuk yang itu tadi karena kan suaminya Mbak Ananda kan bekerja juga pastilah ingin menikmati hasil kerjanya termasuk Mbak Ananda juga untuk apa? Mungkin tips yang lain ya, indis ekonomi ibu-ibu di rumah aja nggak masih tetap bisa berkarya, masih masih tetap bisa berkarya, masih tetap bisa istilahnya dapat bonus cuan walaupun dari rumah. Kalau yang dilakukan saat ini sih selain apa namanya jadi ibu rumah tangga juga sedikit-sedikit suka upload eh, konten gitu kan di sosial media. Terus nanti kadang kita kolaborasi dengan salah satu brand atau misalkan kita jadi afiliator seperti itu. Atau ya yang sekarang lagi viral nih, Just Tip PRJ. Saya sebagai salah satu just tipper yang nanti misalkan eh, ada keuntungan sedikit itu bisa disisihkan yang mana nantinya mungkin keuntungannya tidak langsung dipakai tapi disimpan dulu untuk hal yang lain atau nanti untuk jalan-jalan 3 bulan kemudian atau apa jadi sambil menyicil apa keinginan yang kita pengen gitu kan dikumpulin dulu nih budgetnya pelan-pelan mungkin kalau dari Dila sih seperti itu. Kalau dari Kak Diva mungkin ada gambaran lain atau ada pendapat lain boleh. Silakan Kak Dika. Ini kayaknya menyambung juga sih Mbak dengan sekalian di ini kali ya yang di kolom chat itu dana darurat, cash, kemudian investasi bingung bedainnya gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman juga perlu ya. Jadi dalam tadi ya disebut juga sama Mbak Dila ada apa namanya itu perencanaan keuangan ya persentase-persentase yang harus disiapkan. Nah teman-teman juga sebenarnya harus menyiapkan dana darurat atau ya ada dana darurat, kebutuhan pokok, self reward, investasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini bisa bisa aja masuk sebenarnya tiba-tiba bulan ini keluarga atau ya orang tua ngajak jalan-jalan segala macam ya. Nah, itu bisa sebenarnya masuk ke dana darurat juga sebenarnya ya. Kalau teman-teman sudah menganggarkan itu bagus. Tapi kalau teman-teman nggak menganggarkan dan tiba-tiba terjadi, maka itu bisa dipakai dari situ dana darurat. Dan eh, dan dana darurat ya margatan Pak. Dana darurat itu juga bisa apa namanya itu tadi kalau kalau kerjaan ya kalau teman-teman yang bekerja biasa itu juga menyiapkan ya kalau dana darurat itu biasa 3 bulan ada yang 3 bulan ada yang sampai 6 bulan ada yang sampai satu tahun itu kebutuhan ya misal dalam 1 bulan kebutuhan bulanannya itu kok pokok ya, yang pokok itu 3 juta. Berarti dia hanya harus nyiapin 9 juta selama untuk 3 bulan ke berikutnya gitu. Nah, yang begitu-begitu. Nah, dan perbedaannya dengan investasi, teman-teman, kalau investasi itu tujuannya kita untuk mengembangkan nilai uang tadi, mengembangkan nilai aset. Tapi kalau dana darurat ini biasanya yang kita gunakan untuk eh ya lebih baik sebenarnya kalau kalau ada pos jalan-jalan lebih baik untuk pos jalan-jalan tapi eh apa namanya
Dan darurat kalau ada yang sakit, benar. Kalau ada yang sakit atau kalau teman-teman yang kuliah tiba-tiba ada kebutuhan beli buku wajib ya, atau atau tiba-tiba ada kebutuhan beli baju apa namanya kampus ya, itu bisa dipakai dana darurat. Dan bedanya dengan apa tadi, investasi, biasanya investasi itu untuk kita mengembangkan nilai, sementara dana darurat ini dana-dana yang dibutuhkan kalau tiba-tiba ya qadarullah ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ya, misalnya tadi ada yang sakit atau ada belanja kebutuhan yang di luar dugaan ya, dan lain sebagainya. Dan ya itu bisa bentuknya cash. Kalau kalau dana darurat, betternya cash atau hal-hal yang mudah dilikuidkan ya, mudah dicairkan. Sementara kalau investasi itu ya bisa banyak ya, bisa emas, bisa saham, bisa reksadana, bisa sukuk juga ya, yang lagi ramai ini juga. Belakangan ini ramai dari suku. Kalau teman-teman mau beli suku itu bisa dari BSI langsung, atau apa namanya, aplikasi-aplikasi juga sekarang lagi ramai ya yang dibicarakan. Dan itu sih mungkin ya. Jadi tadi kalau kata Mbak Dila, sebisa mungkin ada pos untuk liburan keluarga, atau bukan, sebenarnya nggak perlu liburan besar-besar juga sih ya. Kalau kita pribadi itu ada ini juga sih. Kadang biasa nongkrong ya, nongkrong sama keluarga. Jadi nggak liburan besar-besar, tapi nongkrong yang memang disiapin ya. Entah itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali nongkrong. Jadi orang tuanya juga ikut-ikutan ini, ikut-ikutan gaul jadinya gitu. Itu sih yang penting bonding dengan keluarga itu bisa terbentuk ya. Itu Mbak mungkin dari aku. Dari Mbak tadi Mbak Ananda, gimana kira-kira Mbak Ananda? Nggak beli minum, mana? Nggak beli minum. Ya, Mbak terima Ananda kasih Putri. Mbak. Mas sangat menjawab. Jadi jadi kepikir gitu. Tadinya pusing jadi dapat insight. Alhamdulillah. Mbak Ananda udah ikut ini juga pelatihan dari Sakinah belum? Nah, belum ini perdana. Saya udah lama Oh join grup, gitu. baru coba ikut webinarnya. Oke, oke. Nanti sedikit lagi kita ada info menarik juga nih. Ini sedikit lagi Mbak. Ada di eh, kolom chat. Izin bertanya Kak, self reward yang baik atau bermanfaat itu gimana Kak? Oke. Aku izin jawab duluan Mbak Dila ya. Nah, jadi teman-teman, buat berarti emang nggak boleh self reward gitu ya? Atau gimana sih sebenarnya self reward yang baik? Nah, ada teman-teman self reward yang baik yang nggak bikin kebablasan. Self reward yang baik itu adalah ketika teman-teman merasa apa namanya ya, sudah berjuang ini ya, kerja atau kuliah dan sebagainya. Self rewardnya itu beli, yang pertama bisa beli buku, atau yang kedua bisa beli seminar ya, atau ikut belajar hal-hal baru. Dan ya sebenarnya masa belajar lagi gitu ya, tapi sebenarnya ya belajar itu teman-teman dapat insight baru, dapat hal baru ke teman-teman baru, atau jalan-jalan teman-teman. Ini jalan-jalan yang siap ke Amanda. Jalan-jalan yang biasa apa namanya ya, kalau ini lagi rame juga, bukan jalan-jalan yang ngabisin duit sekali jalan-jalan terus belanja oleh-oleh segala macam, enggak ya. Tapi ya jalan-jalan kayak open trip kan sekarang lagi rame juga ya. Open trip yang sekedar cuma jalan gitu ya, atau naik kendaraan umum, ngelihat suasana kota atau suasana di daerah, kemudian pulang dan dapat pelajaran baru. Ini itu juga bagian dari ini ya, bagian dari self reward yang baik ya. Jadi tadi harus terencana juga, dan juga yang bermanfaat, yang pastinya bermanfaat itu tadi ya, bermanfaat, kemudian tidak ganggu keuangan kita, dan juga eh, kita ngelakuin itu senang ya. Senangnya itu ya memang benar-benar senang, bukan senangnya sementara ya. Habis senang nyesal. Nah, itu kalau kalau itu berarti self rewardnya nggak bagus. Itu sih ya. Kalau Mbak Dila ada tambahan kira-kira? Self reward yang baik ya. Oh iya, Kak Diva izin tadi menambahkan yang dari pertanyaan sebelumnya yang betul tadi Nah, terkait investasi dan juga dana darurat ya, dan perbedaannya. darat. Nah, Iya, udah betul sih apa namanya yang kita sama-sama belajar bahwasannya kalau dana darurat itu eh,
yang sifatnya liquid atau mudah dicairkan, dan juga dia digunakannya untuk hal yang memang sangat urgent ya, yang kita tidak duga-duga gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi misalkan memang memang kepikiran nih setelah berumah tangga, pengen kadang kita budgetkan untuk jalan-jalan, berarti ya kita bikin posnya lagi sendiri, bikin pos jalan-jalan seperti itu. Juga tadi Kak Amanda, kalau misalkan investasi yang tadi sudah disebutkan sama Kak Diva, banyak sekali platformnya. Juga pertanyaannya tadi terkait emas itu bisa dana darurat atau enggak. Kalau sependek yang kami tahu, emas ini sifatnya masih lebih bagus untuk jangka panjang. Jadi apa namanya? eh Kalau untuk dana darurat kan tadi sifatnya liquid ya, atau misalkan mudah dicairkan. Emas juga bisa aja sih mudah dicairkan, tapi jangan sekarang beli, minggu depan dijual, yang ada rugi. Kalau misalkan beli emasnya sekarang, kita harus tunggu dulu dia. Misalkan tunggu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, nanti mungkin lebih berasa gitu kan, bahwasannya dia itu menjaga nilai, tetapi bukan untuk sifatnya banyak keuntungan dari situ, enggak, tapi dia lebih menjaga nilai seperti itu. Atau misalkan kalau sudah ibu-ibu seperti Dila ini ya, ibu-ibu muda ya tolong, itu lebih untuk misalkan pendidikan anak, misalkan menyimpannya bisa di emas kayak gitu, atau misalkan ikut yang tadi ada asuransi pendidikan yang dia misalkan cairnya itu bertahap sesuai jenjang pendidikan, jadi nggak terlalu berat ketika anak sekolah atau ketika anak masuk tahun ajaran baru. Kita yang tadi itu tinggal yang tidak tercover semua, tapi kita nggak terlalu berat untuk menutupinya kayak gitu kan. Kalau self reward yang baik itu tadi sudah disebutkan sama Kak Diva, nggak harus mahal, yang penting bahagianya konstan gitu ya. Maksudnya tuh konstan tuh tidak sekedar dopamin yang kita tuh senang sekarang, tiba-tiba bad mood lagi, tiba-tiba sedih lagi. Atau juga kalau misalkan yang versi lebih apa namanya, lebih ramah lingkungan tuh, sekarang ada gerakan yang namanya saling silang, yang dimana teman-teman mungkin di sini ada yang tahu ya, saling silang. Jadi dia tuh mengkoneksikan atau mempertemukan orang-orang banyak yang tadinya dia punya barang A, misalkan sepatu atau tas nggak kepake tapi masih layak pakai, terus dia eh ketemulah sama si tempat saling silang ini dan juga orang-orang lain. Nanti di sana itu kita bisa saling bertukar barang yang kita butuhkan, ataupun kalau kita nggak butuh ya udah kita kasih aja yang punya kita. Ini fungsinya untuk yang pertama memperpanjang umur barang tersebut, masa pakai gitu ya. Ketika kita memberikan dan masih layak pakai, orang lain senang, tentu itu menjadi kebahagiaan juga buat kita. Berarti barang kita ini bermanfaat dan mungkin bisa jadi jariah juga gitu kan kalau kita umat Islam seperti itu. Kemudian juga tadi kita juga bisa dari rumah self rewardnya. Misalnya kalau ibu-ibu rumah tangga self reward udah capek nih seminggu masak terus, atau misalkan eh kita di rumah salah satu hari dalam seminggu itu pengen self rewardnya makan di luar, atau nggak pengen masak, atau misalnya pengen sekedar jalan-jalan keliling komplek, nah itu bisa jadi self reward juga. Betul ya, jadi self reward itu nggak harus mahal, yang penting membuat kita bahagia, membuat kita terisi lagi energinya, dan sifatnya tuh positif, membawa energi yang baik gitu. Mungkin itu ya kalau yang self reward yang baik ya seperti itu. Jadi tadi misalkan beli buku, atau kita nggak usah beli buku, saling punya banyak temen, mungkin temennya juga punya buku, bisa saling pinjem buku, bertukar cerita kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu kan. eh Selain itu apalagi ya? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau sharing terkait self reward yang baik, itu boleh kalau misalkan ada yang mau nambahin di kolom chat. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nah, ini eh oke. Dari Kak Diva ada ini ya, tadi ada pengumuman menarik ya. Silakan dari Ya, Kak Diva, boleh. Saya izin share screen lagi ya Kak Diva ya. boleh, Mbak. Ini karena tadi Mbak Ananda juga ini ya baru ini juga. Oh, ternyata begini toh ternyata yang harus dilakukan ya, apalagi yang sudah berkeluarga. Ini Mbak, kita ada ini juga ada dari Sakina Finance.
kita ada kegiatan namanya itu Skill Up plus AWPS Syariah dan CSFT ya. Ini adalah program dari Sakina Finance untuk teman-teman semua yang pengen belajar lebih lanjut tentang bagaimana sih cara mengatur keuangan itu semua dipelajarin di sini. Semua ada di sini. Mulai dari dana pendidikan, kemudian dana untuk punya rumah supaya bisa haji, kemudian ya haji dan umroh ya. Apa lagi, Mbak? Banyak lagi ya. Dan teman-teman ini ada pemateri-pematerinya juga. Kita ada Madam Murniati di sini juga. Kami izin juga mungkin Madam kasih sambutan sedikit. Kemudian ada Pak Lukian, ada Pak Andi, ada Kak Ratu dan ada Mbak Indah. Yang insya Allah kita juga akan adakan di pekan lalu kita sudah adakan teman-teman tanggal 13 sampai 14 Juni. Pekan ini insya Allah pekan depan berarti ya, pekan depan di 27 dan 28 Juni kita akan adakan juga online, secara online melalui Zoom. Nanti teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut boleh kan teman-teman sudah masuk grup semua ya. Nanti boleh tanya Mbak Dila atau tanya aku untuk info lebih lanjutnya. Ya, insya Allah kita adakan itu 2 hari, Sabtu Minggu dari jam 8 sampai jam 12.30, setengah satu. Itu nanti di situ akan diajarin semua bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, karena ini juga teman-teman salah satu apa ya kelemahan kita juga dalam ya sebagai orang Islam itu menikah tanpa ada perencanaan keuangan ya. Jadi setelah menikah bingung mau ngapain segala macam. Tiba-tiba punya anak, anaknya mau besar, kemudian harus sekolah, terus ya keluarga juga belum nanti ada yang pensiun. Nah, di situ kita juga akan pelajarin tentang masa persiapan pensiun juga dan sebagainya. Teman-teman nanti yang mau nanya-nanya juga ya, atau kira-kira ada yang ini tertarik atau mau nanya dulu ini tentang skill up eh, perencanaan keuangan syariah ya. Ini kita di sini nanti akan belajar tentang perencanaan keuangan keluarga, perencanaan keuangan pribadi juga ya. Gitu ya, Mbak Dela ya. Iya, betul. Dan juga di Sakina Finance ini punya keunggulan. Misalkan kalau teman-teman melihat ada pelatihan serupa, tapi di Sakina Finance punya keunggulan, ya ini kita juga belajar terkait dasar-dasar ilmu waris gitu. Dan kita juga nantinya setelah ikut kelas ini, selain dapat bekal ilmu finansial buat diri kita sendiri, juga bisa diterapkan di keluarga, di rumah tangga gitu ya. Jadi lebih tercerahkan nih ketika misalkan yang mengelola keuangan suami dan istri saling transparan nih, komunikasinya baik dalam urusan finansial dan juga ini loh Kak Diva katanya kalau misalkan sudah berumah tangga dan sudah saling komunikasinya baik termasuk dalam finansial itu bisa meningkatkan keharmonisan juga kayak gitu. Nah, ini jadi finansial itu bukan cuman sekedar hari ini makan apa enggak, besok cukup apa enggak, tapi banyak makna yang lebih luas kayak gitu kan. Dan juga itu untuk yang pertama, kemudian yang kedua, kalau sudah ikut kelas ini nanti teman-teman semua, kalau yang masih kuliah, nanti selain dapat gelar Associate Wealth Planner Syariah, juga dapat sertifikat Certified for Sakinah Finance Educator. Kalau untuk yang sudah S2 umum, itu ya kategori yang umum, atau misalkan eh, setara dengan itu, kita punya Certified for Sakinah Finance Trainer seperti seperti itu, Certification for Sakinah Finance Trainer. Dan ini feedbacknya apa sih selain untuk bekal diri sendiri dan keluarga? Nah, nanti kalau teman-teman udah mengenal ini, mengenal pelatihan ini, atau mengenal ilmu ini, tentunya lebih bisa memanage keuangan dengan baik dan juga ini salah satu bekal untuk misalkan jadi edukator gitu ya. Kalau misalkan ingin tidak hanya berhenti di teman-teman sendiri, ingin memberikan lagi sharing-sharingnya ke yang lain di sosial media ataupun di lingkungan rumah atau di majelis taklim. Nah, ini materi-materinya bagus banget dan kami yang di Sakinah Finance sudah pada ikut kegiatan ini juga banyak alumni-alumni kita yang merasakan banyak manfaatnya dan tidak harus berlatar belakang jurusan ekonomi ya atau misalkan harus sarjana ekonomi, bahkan ada dokter, tentara, perawat, banyak yang ikut pelatihan ini. Seperti itu sih Kak Diva. Jadi banyak sekali manfaatnya.
Oke. Itu mungkin ya teman-teman ya. Atau ada yang mau ditanya dulu nggak di sini Ya, kalau tentang ada yang skill mau up? sharing boleh. Mm-mm. Atau itu tadi udah di-share juga sama tim kita dari Bang Agung udah nge-share ke kolom chat ya. Ini ada info lebih lanjut tentang skill up, teman-teman nanti boleh hubungi kami, hubungi aku atau hubungi Mbak Dila di grup kita ya. Nanti insya Allah info ini kita juga share akan kita share di grup. Itu mungkin teman-teman ada yang mau nanya terlebih dahulu tentang ini. Kalau nggak ada, eh, sepertinya cukup. Mantap tadi sudah keluar ya. Sudah cukup ya. Kita insya Allah akan padakan ya Mbak Dila ya. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berhadir di sini, sudah mendengarkan, sudah sharing-sharing tadi. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Setelah ini nggak kebablasan lagi self rewardnya, nggak kebablasan lagi jajannya, dan ya insya Allah bisa dipakai ilmu dalam perencanaan keuangan di keluarga kita. Dan sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Boleh dibuka kameranya teman-teman semua. Silakan dibuka kameranya yang bisa dibuka. Kita kasih waktu 2 menit. Yang belum pakai jilbab boleh pakai jilbabnya. Yang hmm, sudah pakai jilbab, yang belum rapi jilbabnya boleh dirapikan. Atau yang lagi ngapain nih? Yang laki-laki yang masih ngopi boleh sambil ya ada Kak Cece, ada Kak Filza, ada Mbak Nia juga di sini. Silakan teman-teman yang mau open cam bisa open cam. Yang nggak bisa nggak apa, kita ambil beberapa saja. Ada lagi? Ada Ibu Kamila, ada Kak Zahida, ada Kak Amanda, ada Kak Taskia, ada Bang Tony, ada dua nih Bang Tony, ada Kak Enzi, ada Kak Reisha, ada Kak Balkis, ada Kak Tasya, ada Kak Jannah, ada Pak Darwis, ada Bu Harida, ada Bu Ananda ya, ada Pak Mandu, ada Pak Ruslan juga ya. Tan itu tadi Tanjung ya Pak, jadi bukan marga Cina. Tannya Tanjung, Muhammad Afif Pak Tanjung. Jadinya Murdifak Tan. Abang ini keturunannya Tan Malaka. Oke, kita ambil foto dulu ya, bareng-bareng semua teman-teman. Ya ada Kavel juga, Haya, sembunyi dia. Ini yang ambil Mbak Taskia ya. Mbak Taskia bisa bantu Oh iya, screenshot. boleh, boleh. Oke, Boleh, boleh. ya boleh dihitung. Oke, dihitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin gaya Sakinah, Bang. Gaya Sakinah boleh teman-teman. Gaya Sakinah tangannya di bawah semua ya. Boleh. Oke, Satu. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah Bang. Oke, terima kasih Mbak Taskia. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya hari ini, diskusinya. Insya Allah kita adakan nanti diskusi-diskusi berikutnya ya dengan materi-materi yang lebih menarik kali ya dengan zaman dengan kondisi ekonomi sekarang yang lagi begini banyak yang kita bisa kita bahas Insya Allah. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sudah yang tersakit Alhamdulillah. Saya Muhammad Fifa undur diri. Terima kasih Mbak Dila.